Shalom Permata GBKP yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali memasuki jam doa Permata GBKP yang mengingatkan kita doa itu menjadi kekuatan bagi kita. Tanpa adanya keinginan kita untuk berdoa, berarti kita tidak memiliki hubungan ataupun relasi yang baik dengan Tuhan. Ketergantungan kita kepada Tuhan semakin memudar dengan tidak berdoa. Oleh karena itu berdoa itu sangat penting saudaraku, agar mengingatkan kita kembali di dalam doa kita bersekutu dengan hidup bersama Tuhan. Di dalam berdoa kita berseru dan berserah kepadanya. Oleh karena itu, sebelum saya sampaikan renungan di jam doa Permata GBKP di minggu ini, mari kita bersatu di dalam doa. Segala kemurahan Tuhan, segala kebaikan-Mu Tuhan, menjadi penopang yang sangat besar bagi kami. Kemurahan-Mu Tuhan mengizinkan kami memakai hidup kami untuk dapat berseru dan bersekutu di dalam nama Tuhan. Izinkan firman ini memberikan peneguhan bagi kami, agar di jam doa Permata GBKP di minggu ini kami dimampukan untuk memahaminya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat segala anugerah-Mu Tuhan. Pada saat ini kami akan merenungkan firman ini, dan firman ini akan memberikan kekuatan bagi kami untuk merenungkannya. Di dalam nama Yesus kami berseru, haleluya, amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di jam doa Permata GBKP, yang akan diambil yang pertama dari Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan 2. Kami akan membacakannya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Begitu juga yang kedua, Lukas pasal 2 ayat 11 sampai dengan 14. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikianlah sudah kami bacakan Yesaya 11 ayat 1 sampai 2 dan Lukas 2 ayat 11 sampai 14. Tema yang akan disampaikan di jam doa Permata GBKP minggu ini adalah Advent dan Natal. Shalom dan damai sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Tanpa kita sadari, seiring dengan berjalannya waktu, kita sudah sampai kepada penghujung tahun 2024. Saudaraku yang terkasih, tentunya dalam penyertaan Tuhan, damai sejahtera itu menjadi milik setiap orang yang percaya. Damai sejahtera itu menjadi kekuatan kita untuk selalu berbuat yang lebih baik lagi. Di jam doa Permata GBKP di minggu ini, bagaimana Tuhan berkenan untuk mengingatkan saudara-saudaraku yang terkasih. Advent adalah masa penantian. Natal adalah sebagai wujud daripada janji Allah. Artinya hidup kita saat ini adalah masa penantian dan persiapan. Mengapa kita perlu bersiap? Tentu satu hal, menantikan janji Allah di dalam diri kita. Kapan janji itu terwujud? Janji itu akan terwujud. Waktunya bukan manusia yang menentukan, tapi waktunya Tuhan. Kita tunggu dengan kesetiaan dan beriman kepadanya adalah salah satu hal yang boleh kita persiapkan di dalam diri kita. Firman Tuhan yang sudah kita baca pada kesempatan ini, kalau kita lihat dari Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Satu hal yang ditegaskan bagi kita adalah, apakah kita masih memiliki pengharapan yang pasti? Banyak sekali kejadian yang terjadi dalam dunia ini yang membuat pengharapan kita tidak pasti.
Semua pengajaran dan fakta dan real yang ada di dunia ini membuat pengharapan kita terkadang pudar di hadapan Allah. Tapi Yesaya 11 ayat 1-2 menegaskan kepada kita bahwa pengharapan yang pasti itu harus tetap kita miliki. Karena ini merupakan teks yang berbicara tentang Nabi Yesaya, bagaimana dia menubuatkan kehadiran Mesias yang akan datang, yang dilambangkan sebagai tunas yang keluar dari tunggul Isai. Tunggul ini melambangkan keturunan Daud, saudaraku, dan tunas tersebut adalah Yesus Kristus. Roh Tuhan akan ada padanya. Dia akan memberikan hikmat, dia akan memberikan roh pengertian, roh nasihat, dan roh kekuatan. Ini mengungkapkan karakter ilahi yang sempurna yang dibawanya ke dunia ini. Yesus datang sebagai raja yang tidak hanya kuat, tetapi Yesus datang sebagai raja yang bijaksana, raja yang penuh pengertian, dan raja yang selalu mengemban misi Allah di dalam dirinya. Apa yang disampaikan Nabi Yesaya melalui nubuatan ini menjadi penguat bagi kita untuk memiliki pengharapan yang pasti. Begitu juga di dalam Lukas pasal 2 ayat 11-14. Bagaimana penggenapan nubuat dalam kelahiran Kristus. Ini semakin jelas titik terang kehadiran Kristus di dalam dunia. Bagaimana malaikat-malaikat mengumumkan kelahiran juru selamat, yaitu Kristus Tuhan kita. Kelahiran ini adalah realisasi dari nubuatan Yesaya. Yesus datang sebagai seorang bayi yang dibaringkan di palungan. Kehadiran Yesus membawa kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera bagi manusia. Oleh sebab itu, Advent dan Natal merupakan masa penantian akan kelahiran Yesus Kristus, dan Natal merupakan perayaan kelahiran Yesus Kristus. Melalui dua nats tersebut mengingatkan kita akan kasih setia Allah yang menggenapi janjinya di dalam Yesus Kristus. Kita menemukan raja yang membawa hikmat bagi kita. Kita akan menerima raja yang membawa damai dan keselamatan bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Apa yang dinubuatkan Yesaya tentang kedatangan seorang raja yang penuh dengan roh Tuhan. Sementara Lukas menunjukkan bahwa raja itu adalah Yesus yang lahir sebagai juru selamat dunia. Dari firman Tuhan ini kita diberikan bagaimana sebagai seorang percaya kepada Tuhan, umat Allah yang ada di dunia ini, anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk hidup dalam hikmat, pengertian, dan takut akan Tuhan, seperti yang digambarkan dalam diri Yesus. Kelahiran Yesus mengingatkan kita akan pentingnya damai sejahtera dan pengampunan dalam hidup sehari-hari. Dari firman Tuhan di jam doa permata GBKP, kita dipanggil senantiasa memuji Tuhan atas anugerahnya yang besar, seperti para malaikat yang menyanyikan kemuliaan bagi Allah. Di dalam kelahirannya, Yesus membawa kabar baik bagi dunia. Selamat menyambut Advent dan merayakan Natal. Kiranya Advent dan Natal tidak hanya sekedar seremonial saja, tetapi membawa perubahan yang lebih baik ke depan. Dan perubahan itu akan terbukti, akan real di dalam kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kehidupan kami, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Kuasa-Mu yang besar, anugerah-Mu yang begitu hebat dan dahsyat, menjadi kekuatan bagi setiap orang yang percaya, menjadi seruan doa kami terkhusus di jam doa permata GBKP di minggu ini. Engkau melihat bagaimana keberadaan anak-anak kami permata. Permata GBKP adalah menjadi basis kuatnya pelayanan di GBKP ini. Mereka harus diberkati, mereka harus menerima hidup kemuliaan-Mu di dalam diri mereka. Sukacita atas kehadiran-Mu bagi setiap jiwa permata GBKP akan menyatakan damai sejahtera-Mu Tuhan di bumi sebagaimana Tuhan harapkan bagi diri mereka. Berkati seluruh kehidupan permata GBKP, baik dalam studi mereka, baik dalam keperluan mereka, baik dalam keluarga mereka, baik dalam pekerjaan dan karir mereka.
Bagi permata GBKP yang sudah layaknya mendapatkan pekerjaan, bagi permata GBKP yang sudah selayaknya mendapatkan pendamping kehidupan, mari Bapa di sorga, jam doa permata GBKP menyuarakan bagi seluruh permata GBKP, menyatakan satu anugerah yang dahsyat yang besar akan mereka terima dari kesetiaan mereka dalam masa mempersiapkan diri dan merayakan kelahiran anakmu yang tunggal. Karena ini adalah kabar baik yang menguatkan pengharapan mereka. Di dalam Kristus mereka bertumbuh dan berkembang. Dan kami nyatakan doa ini di dalam nama Yesus yang menolong kami. Haleluya. Amin.